Rasulullah bersabda, dari total manusia yang hidup saat Dajjal itu keluar, 2/3 percaya Dajjal itu adalah Tuhan. Mereka akan sujud menyembah Dajjal. Kata Nabi, siapa yang murtad setelah dia menyembah Dajjal, setelah Dajjal meninggalkan kotanya, dia tidak akan pernah kembali ke dalam Islam selama-lamanya, dan dia akan menjadi ahli neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Naudzubillah. Makanya Nabi haramkan, jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal. Ya baik, hamba-hamba Allah yang saya cintai, jadi Dajjal ini waktu Nabi sudah diutus dulu, singkat cerita, baca hadis dari sini, panjang hadisnya, diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Dajjal saat itu sedang terikat di sebuah pulau. Di pulau itu punya hutan yang sangat lebat, dan ada bangunannya, bangunan tua, dan Dajjal tergeletak di lantai dalam keadaan kakinya, tangannya terikat oleh besi yang sangat besar dan berat. Lehernya juga terbelenggu dan diikat dengan besi yang besar dan berat. Sementara Dajjal berkata, saya takkan bisa menyakiti kalian. Kalian ini siapa? Kalian ini adalah kapten, dia masih Kristen Pak, kapten dari Arab, kapten kapal dari Arab, membawa 30 orang awak kapalnya. Namanya Tamim Ad-Dari, yang akhirnya masuk Islam ya. Setelah pertemuannya dengan Dajjal, Tamim Ad-Dari ini masuk Islam. Nah, Dajjal berkata, kalian dari Arab? Kami menjawab, si Tamim ini, iya benar kami dari Arab. Apakah sudah muncul seorang lelaki bernama Ahmad atau Muhammad, ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir, dan dia adalah orang ummi? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, ya dia sudah muncul. Gembiranya laki-laki yang terikat ini, ternyata dia adalah Dajjal ya. Diberitakan kepada saya, syarat saya akan dilepaskan kalau laki-laki ini sudah muncul sebagai nabi. Apakah ada yang beriman kepadanya? Kata si Dajjal yang terikat ini. Tamim Ad-Dari menjawab, iya, ada orang yang beriman, ada yang tidak. Beruntunglah orang yang beriman kepadanya, karena dia adalah orang yang benar, dia adalah nabi yang benar. Ini yang menjadikan si Tamim Ad-Dari masuk Islam. Terakhir pertanyaan Dajjal, saya baru dilepaskan bila 3 tanda alam berikut ini sudah terjadi. Apakah sudah terjadi atau belum? Jawab ya, kata Dajjal. Dan ketiga-tiganya ini Pak, adanya di Palestina semua. Dan saya akan jelaskan pada Bapak ya. 3 tanda ini kalau sudah terjadi, saya lepas. Bapak Ibu, ini menjelang Dukhon, tanda-tanda yang menunjukkan Dajjal sudah sangat dekat. Ini sudah terjadi. Sini, tipu daya, penguasa-penguasa yang zalim, kezaliman di mana-mana, susahnya mencari keadilan, banyaknya penipuan di mana-mana, muncul di sini semua tanda-tanda. Tapi untuk tanda alam ada 3, dan 3 tanda alam itu adanya cuma di Palestina. 1, Danau Tiberias. 2, mata air Zuhar. 3, kebun kurma di Baisan. Lihat hadisnya Sahih Imam Muslim di sini ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan ceritanya. Dajjal bertanya, Dajjal bertanya kepada Tamim Ad-Dari, kapten kapal yang masih Kristen itu ya, kalian tahu nggak dengan Danau Tiberias? Tamim dan anak-anak buahnya berkata, ya kami tahu, itu di Palestina. Apakah airnya sekarang masih ada atau sudah susut? Maka Tamim menjawab, sekarang airnya masih banyak, melimpah. Oke. Kalau nanti airnya sudah sudah menyusut, itu pertanda saya telah dilepaskan. Apakah kalian tahu dengan mata air Zuhar? Tamim Ad-Dari menjawab, ya kami tahu. Apakah mata air itu masih mengeluarkan air atau sudah berhenti mengeluarkan airnya? Maka menjawablah Tamim Ad-Dari, sekarang airnya masih banyak keluar dari mata air itu. Penduduk minum, makan, dan bercocok tanam dari sumber mata air tersebut. Kalau mata airnya sudah berhenti, tidak lagi keluar, itu pertanda saya telah dilepaskan. Dan yang ketiga, dia bertanya lagi, apakah kalian tahu dengan kebun kurma di Baisan, masih di Palestina Pak, tapi berdekatan dengan perbatasan Yordania ya? Tamim dan kawan-kawan menjawab, masih. Saya tahu, kami tahu. Apa yang ingin kau tanyakan? Apakah kurma itu sekarang masih berbuah? Oh masih, buahnya lebat dan enak sekali. Nanti kalau dia sudah rusak buahnya, sudah tidak berbuah, itu pertanda saya telah dilepaskan. 3 tanda alam ini telah saya kunjungi pertama sekali 2019.
Saya bawa terus jamaah, menggigil jamaah ketakutan. Kenapa emangnya? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kami masuk di samping sholat ke Masjidil Aqsa, kami memperbanyak tausiah di pelataran Masjidil Aqsa, Masya Allah ya. Habis itu ada hari khusus kami berkunjung ke 3 tempat ini sekaligus. Pertama kami ke Danau Tiberias dulu 2019, karena yang kita lihat di YouTube, di televisi Israel, ternyata Danau Tiberias terus susut. Jadi danau itu begini. Danau itu seperti ini. Nah, ini kayak kuali deh ya, kayak kuali. Gitu. Ini danau. Selama ini airnya seperti ini. Ini airnya. Dari 2019 airnya terus susut sampai ketika mendadak muncul pulau ya. Sampai dari sini kemarin itu sudah hampir 2 kilo jalannya. Saking jauhnya penyusutannya ya. Sampai seperti ini bentuknya. Inilah. Muncul mendadak pulau. Terbayang oleh Bapak Ibu? Itu ada di YouTube, Pak, ada di TV Israel. Goncang Israel. Kenapa? Air ini adalah air andalan bagi orang Yahudi, bangsa Israel penjajah di sana, makan, minum dan pertanian peternakan mereka dari air Danau Tiberias ini. Sementara air itu susut. Ketika kami datang 2019, memang kami sudah mendapatkan pemandangan yang sangat menyedihkan. Airnya terus. Lalu kami naik kapal. Masih bisa kami naik kapal sini, keliling pulau ini. Tapi sekarang airnya naik lagi. Udah naik lagi. Mungkin banyak orang bertanya, kok naik lagi airnya? Saya jawab, mereka melakukan kejahatan kemanusiaan baru. Air hulu mata air utama untuk Yordania, Pak, ini mereka dam, lalu air itu mereka salurkan kemari, sehingga orang-orang Yordania, air sungai mereka itu paling hanya 1/8 lagi yang masih ada, kecil sekali. Mungkin udah habis sekarang, kasihan sekali orang Yordania ya. Israel melakukan kejahatan kemanusiaan baru di damnya, lalu dialirkan kemari. Sementara air ini tak boleh dipakai untuk minum, untuk makan dan hewan ternak. Kenapa? Mereka ingin menipu dunia agar dunia tidak melakukan persiapan. Karena mereka khawatir dengan ini kelihatan airnya susut, berarti sang Tuhan yang maha agung mereka sudah lepas. Dan memang sudah lepas, Pak. Kita teruskan ya. Jadi air mereka sekarang adalah air laut yang mereka suling. Mereka suling air laut untuk makan minum mereka dan untuk bercocok tanam. Kalau ini untuk tempat wisata saja lagi. Yang kedua, kami pun mengajak guide kami, ayo kita ke mata air Zuhar. Lalu apa kata guide kami? Untuk apa ke sana? Kami mau melihat mata air itu dan ingin berfoto di sana. Apakah airnya sekarang masih ada atau tidak? Apa kata beliau? Sejak 2 tahun ini mata air Zuhar sudah tidak lagi mengeluarkan air. Itu 2019, Pak ya. Sejak 2 tahun kemarin, berarti sudah 4 tahun ya. 4 tahun, hampir 5 tahun sudah tidak lagi mengeluarkan airnya mata air Zuhar ini. Ketika kami melihat dan lewat ke daerah kebun kurma di Baisan, kami pun merinding lagi. Banyak pohon-pohon tua kurma yang sudah tidak lagi berbuah, yang muda-muda juga banyak dirusak oleh hama dan sebagainya. Maka saya berhak mengatakan Dajjal yang terlaknat itu telah dilepaskan oleh Allah. Tapi Nabi bersabda, ketika Dajjal lepas, dia tidak langsung muncul ke tengah-tengah manusia. Dia akan bersembunyi di balik kegelapan, mengendalikan kekuatan-kekuatan dunia untuk membuat segala macam petaka dan kekacauan, bahkan menimbulkan peperangan dan kelaparan di akhir zaman. Jadi saya yakin apapun yang terjadi kemarin, mau COVID, mau segala macamnya, yakin benar saya ini adalah fitnah Dajjal. Ke depan akan terjadi perang besar, perang. Ini kaki tangan Dajjal yang digerak oleh Dajjal dari balik kegelapan. Nabi bersabda, sejak Dajjal nanti dilepaskan dari belenggunya dan kekuatannya dikembalikan kepadanya, Dajjal akan melepaskan setan-setan yang terjahat yang dulu diikat dan dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Yang membebaskannya adalah Dajjal. Setelah itu 40
Nabi tidak mengatakan ini 40 jam kah, 40 hari kah, 40 minggu kah, 40 bulan kah. Nabi tak menjelaskan. Setelah Dajjal dilepaskan selama 40, barulah Allah izinkan dia muncul ke tengah-tengah manusia. 40 ini apa? Kita tak tahu. Apakah 40 bulan, apakah 40 jam, apakah 40 hari? Kita jangan menebak-nebak. Serahkan saja dengan kalimat 40 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allahu a'lam. Hanya tanda-tandanya perlu kita ketahui. Ini penting, Pak. Tanda-tandanya. Orang yang akan selamat saat Dajjal keluar adalah orang yang lari masuk ke Masjidil Haram, ke Mekah dan ke Madinah serta ke kawasan Masjidil Aqsa. Hanya 3 masjid ini Dajjal takkan bisa masuk. Dan siapa yang lari ke Gunung Tursina, Allah akan jadikan mereka selamat daripada Dajjal. Jadi kaum muslimin, sementara orang yang tak sempat lari ke sana, macam kita, Teluk Kuantan, Dajjal muncul, macam mana mau lari ke Mekah Madinah? Hah? Maka jawabannya kata Rasulullah, kamu bila mendengar Dajjal akan masuk ke kota kamu, kan diumumkan dulu tuh. Dajjal nanti masuk hari Kamis dari jam 8 sampai jam 10 umpamanya, atau dari jam 10 sampai jam 12 ke kota Teluk Kuantan. Semuanya kumpul kalau ingin mendapatkan semua kebaikan dan kemuliaan dan kebarokahan daripada Dajjal. Kumpul. Kaum muslimin, ketahuilah, ketika itu kita dengar kata Rasulullah, masuklah kamu ke dalam rumah-rumah kamu, bawa semua wanita-wanita kamu, istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, mak-mak kamu, ya, saudari-saudari perempuan kamu, masuk ke dalam rumah, tutup jendela, kunci, tutup pintu rapat-rapat, kunci, dan wanita-wanita kamu yang di dalam rumah, ikatlah mereka, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka. Bu, kalau suami ibu lakukan, jangan bilang suami ibu jahat, kan itu perintah Rasulullah. Ya, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, ya, tali ikatannya tambatkan ke tiang-tiang rumah yang ada. Lalu kamu sibuklah membaca surat Al-Kahfi di dalam rumah sampai Dajjal meninggalkan kota kita. Kenapa? Ketika Dajjal mau masuk kota itu, kaki tangan Dajjal dari seluruh bangsa jin dan setan langsung membawa fitnah, sihir, hipnotis mereka, ya, pengaruh magic hitam mereka menyebar langsung. Menyebar, menteror hati, membuat daya tarik sangat kuat, orang tersedot ingin keluar. Jadi orang-orang yang lemah iman, dan yang paling banyak lemah iman ketika adalah wanita. Mereka yang akan kayak gitu, Pak, kuat sekali keinginannya mau keluar, makanya suruh ikat. Bisa jadi saya tidak akan pernah lagi Allah datangkan kemari. Jadi Allah datangkan saya kemari untuk menyampaikan ini supaya Bapak Ibu tahu. Ya, saya berharap umur saya masih panjang, masih sehat, kita ketemu lagi, harapannya begitu. Cuma kalau ini adalah pertemuan terakhir kita, ya sudah, inilah penyampaian saya. Saya berharap Bapak Ibu semuanya selamat dari Dajjal, karena dia memang sudah lepas dan dia menunggu waktu saja. Dan saya yakin sekali, kata Rasulullah, Dajjal itu akan muncul ke tengah-tengah manusia dengan kemarahan yang sangat besar. Dengan kemarahan yang sangat besar. Kenapa marah? Dalam ilmu yang kami pelajari dari hadis-hadis Nabi, Israel si penjajah ini akan kembali dihabisi. Negara Israelnya ya, kembali dihapus dari peta dunia ini. Artinya Palestina kembali dimerdekakan, dibebaskan. Lalu di Masjidil Aqsa dikumandangkan khilafah Islamiyah. Maka disitulah Dajjal keluar dalam keadaan marah dan murka yang dahsyat. Di mana Dajjal munculnya? Nabi menyebutkan, boleh saya minta waktu sampai 10 menit lagi? Boleh ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya. Gantung. Saya nyampaikan aja nggak enak, bagian dengar. Ya. Jadi Dajjal nanti muncul, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sebuah kota negeri Khurasan. Kota itu bernama Isbahan, kata Rasulullah, atau Asbahan. Nah, Khurasan itu Irak, Khurasan tuh. Iran, Khurasan. India, Pakistan, Afghanistan itu Khurasan. Yang tan itu semua Pak, itu Khurasan semua itu. Sebuah kota dari Khurasan namanya Isbahan. Isbahan itu adalah sebuah kota besar di Iran hari ini. Di sana Dajjal muncul.
kota itu saat itu kata Rasulullah sudah menjadi kota Yahudi. Saat Dajjal muncul di kota Isbahan, 70.000 lelaki Yahudi memakai jubah keagamaan Yahudi resmi, dan di tangan mereka ada besi-besi senjata dari besi-besi terbaik dunia, ya. Nabi berkata menambut kedatangan Dajjal. Ketahuilah Bapak Ibu, Asbahan dulu adalah ibu kota Iran. Asbahan itu ibu kota dulu, ya, penuh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ibu kota Iran sudah berganti menjadi Teheran, ya. Asbahan hari ini sudah menjadi kota Yahudi. Ahlus Sunnah wal Jamaah dihabisi di situ, Pak. Masjid-masjid mereka tiap sebentar diruntuh. Kemudian kaum muslimin sana ditindas Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan banyak yang mati dan meninggal. 86% isi daripada kota Asbahan hari ini adalah Yahudi semua. 86%. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Iran sok-sok kelahi dan bertengkar dengan Yahudi dan Amerika, itu permainan mereka di permukaan. Kita ditipu mereka, Pak. Mereka punya hubungan dan akar ideologi yang sama, ya. Nah, di majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah paling ternama di seluruh Timur Tengah, di situ ditayangkan foto, Pak, ya. 70.000 lelaki Yahudi dengan pakaian jubah khusus keagamaan Yahudi sudah siap, dan di tangan mereka ada besi-besi yang mereka jadikan sebagai senjata untuk siap berperang. Kata mereka, kami sudah siap untuk menyambut Sang Tuan yang Maha Agung untuk memimpin kami menaklukkan dunia. Mereka sudah siap, 70.000 orang itu di Isbahan sekarang. Merinding tidak Bapak mendengarnya? Persiapan. Lalu kata Rasulullah, Dajjal dia akan muncul setelah seekor sapi betina berwarna merah, tidak ada sedikit pun cacat warnanya. Di atas 3 tahun ke atas sudah dibantai di Bukit Az-Zaitun. Bukit Zaitun ini pas, Pak. Jadi ini Masjidil Aqsa, ini yang kubah emas, ini yang kubah warna perak, ya. Nah, ini kan ada lembah nih. Ini ada bukit. Bukit ini Bukit Zaitun nih, adap-adapan. Sekarang Pak, Bukit Zaitun dulu sejak beberapa tahun yang lalu sudah dirampas oleh Yahudi, diambil secara paksa oleh mereka, dan itu dibuat pelataran tempat penyembelih. Jadi saya kalau asal datang membawa jemaah, pasti saya bawa ke pelataran itu. Inilah Bukit Zaitun. Dan situ ada pelataran khusus menyembelih sapi. Tahu nggak Bapak, 2018 akhir seekor sapi betina sudah lahir berwarna merah kulitnya. Dicek tak ada sedikit pun bulunya yang tidak berwarna merah. Kemudian apa kata rabi-rabi Yahudi? Sudah 2000 tahun kami menunggu lahirnya sapi ini. Sekarang sapi itu sudah berumur 3 tahunan dan sudah lebih. Berarti harusnya tak lama lagi sapi ini dibantai. Persiapan kaum muslimin, persiapan. Bersiap-siaplah. 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 Pertanyaan sekarang, ketika dia lepas, apakah dia langsung berperang melawan Imam Mahdi? Tidak. Misinya yang paling utama bukan perang melawan Imam Mahdi, tapi menaklukkan seluruh kota-kota seluruh dunia. Maka dia datang dengan kecepatan hitungan detik, Pak. Hitungan detik, ya. Dia bisa pindah dari sini ke Jakarta hitungan detik. Mungkin setengah detik sudah sampai Jakarta. Membawa semua setan-setannya, membawa gunungan makanannya dan segala macamnya. Bapak ingat Nabi Sulaiman ketika bilang siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis? Maka apa kata Raja Jin, yaitu Jin Ifrit? Sebelum engkau berdiri tempat dudukmu, singgasana itu sudah bisa saya bawa kemari. Hanya sebelum kau berdiri. Betapa cepatnya itu, Pak, ya. Dan itu kemampuan salah satu tentaranya Dajjal. Sementara iblis, kata Rasulullah, akan mengajak seluruh kekuatan jin dan setan bersatu untuk menguatkan dan menopang Dajjal demi memperbanyak calon penghuni neraka saat Dajjal muncul. Jadi iblis dan seluruh setan bergabung dengan Dajjal. Bayangkan ini, luar biasa kesaktiannya Dajjal ini. Jadi dengan cepat dia mengelilingi dunia. Setelah semua dunia dimasuki, semua kota termasuk Teluk Kuantan, setelah semuanya berhasil dan berhasil memurtadkan, kata Nabi, siapa yang murtad setelah dia menyembah Dajjal, setelah Dajjal meninggalkan kotanya, dia tidak akan pernah kembali ke dalam Islam selama-lamanya, dan dia akan menjadi ahli neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah. Makanya Nabi haramkan, jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal. Kalau Dajjal masuk ke kota kamu, larilah, sembunyinya ke dalam rumah, jangan ke masjid raya. Perintah Nabi ke dalam rumah. Kalau bisa pergilah ke Mekah, ke Madinah, atau ke Masjidil Aqsa.
Masuk ke dalam rumah Pak ya, ke dalam rumah. Ini perintah yang sangat masuk akal. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan pernah kamu jumpa dengan Dajjal. Nanti kata Rasul, akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat dan tak mungkin dia beriman kepada Dajjal. Dia ingin berdebat dengan Dajjal. Dia ingin lawan Dajjal dengan ruqyah. Ingin melawan Dajjal dengan ayat-ayat. Kemudian saat dia keluar, padahal Nabi sudah mengharamkan jangan keluar berjumpa dengan Dajjal, tapi dia tak ngotot keluar. Saat dia keluar, matanya melihat Dajjal, Dajjal melihatnya, kekuatan sihir Dajjal langsung menembus jiwanya, ya. Kekuatan hipnotisnya, magicnya langsung menguasai seluruh jiwanya. Dengan sedikit pertunjukan dan atraksi, orang ini langsung hilang imannya, kata Rasulullah. Dia langsung sujud menyembah Dajjal, padahal sebelumnya dia merasa imannya sangat kuat. Maka wahai tuan-tuan yang kami muliakan, kami hormati, berlindunglah kepada Dajjal dari sekarang. Jangan sampai tidak. Imam Tawus sengaja mendekatkan telinganya ke bibir anaknya yang sedang tahiyat akhir. Sengaja didekatkan telinganya. Anaknya baca doa perlindungan enggak dari Dajjal. Ketika anaknya tidak baca, langsung assalamualaikum. Apa kata bapaknya? Ulang balik sholat kamu. Loh kenapa Pak? Kamu tadi tak baca doa perlindungan dari Dajjal. Itu cara mendidik nih. Padahal itu bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib juga kok. Tapi saking pentingnya dia didik anaknya supaya jangan lupa ke depan. Doa perlindungan dari Dajjal. Ibu banyak-banyaklah berdoa Bu, karena yang paling panjang umur nanti di akhir zaman ini ibu-ibu. 1:50. Kami bapak-bapak ini banyak meninggal nanti Bu. Yang bapak-bapak ini ketika kekacauan sudah merata di seluruh dunia, kita mau tidak mau Pak akan dihadapkan menghadapi tantangan-tantangan berat demi menyelamatkan keluarga. Betul tidak? Siapa yang maju kalau ada apa-apa? Laki-laki. Wanita kami lindungi, kita lindungi. Nah ibu-ibu, karena kemungkinan besar yang akan berjumpa dengan Dajjal itu naudzubillah adalah ibu-ibu dan juga kita semua naudzubillah. Perbanyak amal soleh saat ini dan perbanyaklah memohon doa perlindungan kepada Allah dari Dajjal la'natullah alaih.